Di video kita kali ini kita akan membahas masih gerakan dasar pencaksilat, yaitu teknik tangkisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri, salam pencaksilat. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi kita di channel YouTube Fadil Bonkava. Dan di kesempatan kali ini kita masih akan membahas mengenai gerakan dasar pencaksilat, yaitu teknik tangkisan. Teknik tangkisan khususnya yang menggunakan tangan dalam gerakan pencaksilat adalah salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam ketika seseorang sedang membela diri, karena itu sudah menjadi bagian naluri dari manusia ketika akan membela dirinya dari suatu serangan. Umumnya ketika ada serangan yang akan kena ke dirinya, akan mengenai dirinya, mereka akan tutup dengan tangan, dengan menahan dengan tangannya. Nah, akan lebih baiknya jika naluri ini dilatih dengan baik sehingga bisa mendapatkan teknik yang efektif dalam membela diri. Sebelumnya kita pernah membahas teknik belaan dalam pencaksilat, yaitu teknik yang berupaya untuk menggagalkan serangan lawan, baik dengan anggota tubuh ataupun dengan menghindar. Nah, teknik tangkisan ini ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan tangan. Yang menggunakan tangan ada yang dengan 2 tangan, ada juga yang 1 tangan. Ada yang tangannya mengepal, ada yang tangannya terbuka. Banyak tekniknya. Nah, bagi teman-teman yang belum menyaksikan videonya, bisa menyaksikan videonya, linknya di atas ini atau ada di kolom deskripsi, ada mengenai video teknik belaan dalam pencaksilat. Dan di video kali ini kita akan membahas spesifik mengenai teknik tangkisan menggunakan tangan dengan 1 tangan. Nah, teknik tangkisan yang menggunakan 1 tangan ini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek arahnya. Yang kedua adalah aspek tekniknya. Dari aspek arah, yang pertama ada tangkisan atas, ada tangkisan luar, ada tangkisan dalam, ada juga tangkisan bawah. Kemudian dari sisi aspek teknik, tangkisan itu ada yang menepis, yaitu tangkisan yang menggunakan telapak tangan. Kemudian teknik tangkisan yang seperti ini, yaitu menggunakan sisi luar dari tulang lengan bawah. Kemudian ada juga yang namanya tolakan seperti ini, yaitu yang menggunakan kepalan, sisi luar kepalan tangan. Ada juga teknik tebasan, yaitu yang menggunakan sisi luar dari telapak tangan. Kemudian sebagai dasar latihan teknik tangkisan ini, kita bisa lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah kita memahami dulu lintasan dari tangkisannya. Misal tangkisan atas, jadi lintasannya ketika 1 tangan yang akan menangkis ini kita taruh bawah, kemudian kita gerakan ke atas. Nah, ini lintasan tangkisan atas, sama dengan tangan lainnya, tangan kiri. Ini lintasan. Jadi tangan yang akan menangkis pertama dari bawah sini, kemudian kita gerakan ke atas dengan lintasan seperti ini, kemudian kita putar. Telapak tangannya menghadap keluar. Jadi tadinya telapak tangan menghadap dalam, di tengah-tengah kita putar menghadap ke luar. Ini adalah lintasan tangkisan atas. Kemudian tangkisan luar, yaitu tangkisan yang mengarah keluar tubuh. Jadi ini adalah bagian dalam tubuh, kesini adalah bagian luar tubuh. Jadi tangkisan luar, lintasannya adalah awalnya sama dengan lintasan tangkisan atas. Dari sini kemudian kita tangkis ke luar. Ini sama, kita ulang lagi dari sini, masih berputar. Nah, sama dengan yang tangan kiri, sini putar. Itu adalah lintasan untuk tangkisan luar. Kemudian untuk tangkisan dalam, lintasannya dari atas ini, ya, dari atas ini menuju ke bagian dalam tubuh. Sini, nah, sama, lagi kanan. Nah, ini adalah lintasan tangkisan dalam. Kemudian tangkisan bawah,
Lintasannya adalah yang akan menangkis posisi tangannya di atas seperti ini, kemudian kita gerakkan ke bawah. Sama dari sini. Itu adalah cara melatih tangkisan dengan memahami lintasan gerakannya. Kemudian, untuk melatih tangkisan berikutnya adalah melakukan lintasan tangkisan dengan dalam posisi kuda-kuda. Baik itu kuda-kuda ringan, kuda-kuda sedang, ataupun kuda-kuda berat. Kita awali dulu dengan kuda-kuda ringan, seperti ini. Posisi sikap pasang, seperti ini. Kita akan lakukan gerakan tangkisan atas. Yang akan menangkis adalah tangan yang ada di depan. Oke, contohnya satu dari sini. Kemudian berikut. Hop. Hop. Kemudian kita akan melakukan tangkisan luar dari sini. Hop. Ini adalah tangkisan luar dengan kuda-kuda. Kemudian kita akan melakukan tangkisan dalam. Dan kemudian kita akan melakukan tangkisan bawah dari sini. Kemudian cara ketiga, kita bisa melakukan teknik tangkisan dengan menggunakan langkah. Sebagai contoh, kita mulai dari posisi. Kita akan melakukan tangkisan atas dengan langkah lurus ke depan. Tuh. Atau dengan cara langkah mundur. Kemudian kita bisa juga dengan langkah yang sama, kita bisa melakukan teknik ini. Mundur, teknik tangkisan luar. Atau maju, teknik tangkisan bawah. Nah, itu kira-kira 3 cara dalam melatih teknik tangkisan. Ya, teman-teman, itu tadi adalah beberapa contoh dalam kita melatih teknik tangkisan, yaitu kita melatih lintasannya, kemudian kita melatih lintasan dalam posisi kuda-kuda, kemudian kita melatih lintasannya dengan melakukan langkah. 3 latihan tadi
itu akan bermanfaat bagi kita untuk melatih lintasan teknik tangkisan dengan benar. Kemudian juga melatih postur dari kuda-kuda kita. Selain itu, teknik latihan tadi adalah latihan gerakan dasar yang juga akan melatih koordinasi gerak tubuh kita. Karena dalam melakukan tangkisan itu tidak hanya tangan yang bekerja, ada koordinasi dengan tubuh. Contohnya seperti ini. Ketika kita melakukan tangkisan luar, jadi kita tidak melakukan hanya begini aja, hanya dengan tangan saja. Ya, dari sini, tapi kita juga melakukannya dengan perpindahan bobot kuda-kuda, perpindahan posisi tubuh. Dari sini, nah, bisa seperti ini atau bisa juga seperti ini. Tergantung dari tujuan gerakan berikutnya yang akan teman-teman lakukan. Contohnya seperti ini, misalnya, ketika dalam posisi seperti ini, kita akan melakukan teknik tangkisan, kemudian kita akan menghindar, tidak menyerang balik. Jadi yang kita lakukan adalah sini, perhatikan posisi tubuh saya di sini berubah, kemudian dari sini lanjutkan melangkah menjauh seperti itu. Tapi kalau teman-teman ingin melakukan serangan balik, maka tergantung juga serangan balik apa yang akan teman-teman lakukan. Kalau saya dari sini lakukan, nah, berputar, tapi badan saya akan menghadap ke bagian badan lawan. Jadi dari sini, misalnya, saya akan melakukan serangan balik dengan pukulan. Dari sini, tangkisan luar, masuk pukulan. Seperti itu. Jadi, ketika kita melakukan tangkisan, tidak hanya kita menggunakan tangan, tapi postur tubuh juga harus menunjang dari teknik tangkisan itu sendiri. Setelah teman-teman tadi perhatikan lintasan gerakan dari tangkisan, misalnya tangkisan dalam seperti ini. Nah, apakah ketika kita dalam pertarungan atau dalam pertandingan, lintasannya juga seperti ini yang kita lakukan? Nah, dari perspektif saya, kita tidak melakukannya itu. Hanya ini adalah gerakan dasar dalam kita melatih lintasan teknik tangkisan, gerakan dasar seperti ini. Namun ketika kita dalam pertarungan atau dalam pertandingan, ketika kita akan melakukan teknik tangkisan, itu tidak perlu untuk jauh seperti ini. Kenapa? Karena ketika kita ada serangan lawan masuk ke arah tubuh kita, kemudian kita buka seperti ini. Nah, ini kita membuka diri dari serangan lawan. Jadi bisa jadi kalau serangan lawan lebih cepat, kita akan terkena dulu sebelum kita melakukan teknik tangkisan. Jadi dalam posisi ini masih dengan konsep lintasan yang sama dengan lintasan tangkisan dalam. Ada serangan masuk ke badan kita dari sini cukup, nah, putaran seperti itu. Ada juga misalnya tangkisan atau tangkisan luar. Dari posisi ini, tangan kita lagi tidak ke bawah. Kalau sebelumnya gerakan dasarnya adalah seperti ini, nah, dari sini kita akan menangkis dengan sini, jadi tangan tidak lagi ke bawah. Dari sini, atau dari sini, seperti itu. Jadi latihan gerakan dasar ini, kembali lagi kita tekankan adalah untuk melatih lintasan gerakan. Namun ketika dalam pertandingan atau pertarungan, yang kita tekankan adalah efektivitas dari teknik, tentu dengan menerapkan lintasannya. Jadi lintasannya tetap, misalnya ada serangan sebagai perbandingan, dari sini saya akan melakukan tangkisan atas. Secara dasar, tangkisan atas dari bawah ke atas. Tapi dalam pertarungan dari sini saya akan langsung masih dalam lintasan yang sama. Ya, dari sini dasarnya, ini tekniknya. Jadi bisa kita simpulkan mengenai latihan dasar gerakan pencaksilat adalah
ketika kita berlatih dalam bentuk gerakan dasar, yang kita latih adalah keakuratan gerakan dari lintasannya dan dari pemberian tenaganya, itu kita latih dalam gerakan dasar. Namun ketika kita dalam pertandingan atau dalam pertarungan, dan gerakan dasar itu yang lintasannya kita gunakan tapi tidak sepenuhnya, karena kita lebih menekankan kepada keefektifan teknik. Jadi kira-kira seperti itu bedanya, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini ke pembahasan tangkisan yang lebih lanjut. Dengan insya Allah saya akan mengajak teman saya untuk kita mempraktekkan efektivitas teknik tangkisan dalam pertandingan atau pertarungan. Mungkin itu yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Jika video ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di-share ke teman-teman yang lain, dan bagi yang belum, silahkan di-subscribe dan diaktifkan lonceng bel notifikasinya agar teman-teman semua bisa mendapatkan video terbaru mengenai pencaksilat dari kami. Fadiyah Buan Kafa, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.